Salam Bray, berjumpa lagi dengan saya Jumi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, serta dilancarkan dan dimudahkan dengan segala urusan-urusannya. Saling toleransi, mengedepankan nilai kemanusiaan. Tolong menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan orang lain. Tak peduli apa agamanya, pangkatnya, derajatnya, kaya atau miskin dan sebagainya. Toleransi dalam bentuk apapun wajib diterapkan dalam hidup ini. Dan tolong-menolong adalah termasuk perbuatan yang baik atau disebut akhlakul karimah. Seperti sebuah film yang kali ini mau Jumi rangkum, yang berjudul Ayoti. Adalah sebuah film drama berbahasa Tamil India tahun 2023 garapan saudara Mantira Murti. Mau tahu gimana kisahnya? Langsung aja, kita ke alurnya. Berawal di sebuah kota bernama Georgia. Terlihat seorang pria bernama Balram yang merupakan pemuja sejati dari Dewa Rama, yang juga dikenal sangat arogan dan juga pemarah. Namun sikapnya tersebut tidaklah berlaku di hadapan pemuka agama serta jamaahnya, yang mana salah satunya bernama Ramdad. Bahkan dikala mereka semua sedang bertemu, terlihat Ramdad yang berbisik seolah ingin merencanakan chaos terhadap agama lain, sehingga membuat Balram sangat antusias untuk melakukannya. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang ibu rumah tangga bernama Janaki yang sedang merajut, di mana itu adalah sebuah pekerjaan sambilan yang dia lakukan untuk menghasilkan uang tambahan. Janaki ini adalah istri dari Balram, serta ibu dari dua orang anak yang bernama Sonu dan Sipani. Mengingat jika dirinya telah mendapatkan upah dari pekerjaan sambilannya itu, dengan penuh kasih sayang dia pun memberikan beberapa uangnya untuk sang putra, di mana uang yang diberikan tersebut langsung Sonu tabung ke dalam celengan miliknya. Dan teruntuk sang putri yaitu Sipani, Janaki juga memberikannya hadiah berupa sari, di mana itu mampu membuat Sipani merasa sangat bahagia. Bahkan kebahagiaan mereka di hari itu menjadi lebih lengkap dikala Sonu diberikan mainan berupa balon air tiup gelembung, sehingga senyum kebahagiaan serta cinta dan kasih sayang semakin terpancar jelas dari wajah mereka. Akan tetapi, hal itu tidaklah berlangsung lama, karena di saat mengetahui kehadiran Balram, mereka bertiga dengan segera memecahkan balon-balonnya agar tidak diketahui oleh sang ayah. Sementara Balram yang telah tiba di rumah langsung memanjatkan doa kepada Dewa Rama. Setelah itu dia pun menghampiri kedua anaknya untuk menanyakan aktivitas keseharian mereka. Tak lama kemudian, di saat Janaki melayani suaminya dengan memberikannya segelas teh, Balram pun langsung memberikannya sebuah kertas yang ternyata itu adalah tiket keberangkatan mereka menuju Rameswaram untuk melakukan ritual keagamaan, sehingga Balram meminta kepadanya agar mempersiapkan semuanya 2 hari sebelum keberangkatan mereka, yang mana rencana tersebut jatuh pada hari raya Devapali. Singkat cerita, pada hari Devapali, Janaki bersama dengan Sipani pun terlihat sedang mempersiapkan kebutuhan mereka. Begitu juga dengan Sonu yang memberikan celengannya kepada sang ibu untuk dia bawa. Dan karena Janaki minta pendapat kepada Sipani perihal sari yang akan dia kenakan di Rameswaram nanti, Sipani menyarankan sang ibu untuk menggunakan sari berwarna merah, karena warna itu merupakan warna favorit ibunya. Karena merasa sangat antusias dapat pergi berziarah ke Rameswaram, Janaki langsung mencari informasi tersebut melalui internet. Bersama dengan itu, Balram yang sudah siap langsung berteriak memanggil istrinya, sehingga membuat Janaki merasa sangat khawatir dan langsung menutup pintu kamarnya. Bahkan dia meminta kepada Sipani agar segera mempercepat persiapan mereka, sebab dia sama sekali tidak ingin memancing amarah suaminya itu, yang mana nyatanya emosi Balram kini sudah memuncak dan terus saja berteriak. Karena merasa marah dengan sikap ayahnya, Sipani sempat menolak untuk ikut pergi berziarah, tetapi ibunya menjelaskan jika mereka mandi di mata air suci Rameswaram nanti, mereka akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan Janaki merasa jika hal itu mungkin dapat bermanfaat untuk keluarga mereka. Dengan begitulah dia meminta kepada putrinya untuk bersedia ikut hanya untuk dirinya. Akan tetapi setelah Janaki membuka pintu kamarnya, dia pun dikejutkan dengan sosok Balram yang telah menanti dirinya. Bahkan dia juga tidak segan menampar Janaki, kemudian berkata jika dia telah memperingati Janaki untuk bersiap-siap 2 hari sebelum keberangkatan mereka. Dan karena tidak dapat melawan sikap arogansi Balram, mereka berdua hanya dapat terdiam
dan mengikuti semua perintah Balram. Di sisi lain yang berbeda, tepat di kota Madurai, terlihat seorang pria bernama Nandan yang baru saja membeli sepeda motor dari hasil tabungannya. Sementara pada malam harinya, terlihat keluarga Balram yang kini telah tiba di kota Madurai dan bermaksud untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan taksi, karena mereka harus tiba di Rameswaram sebelum terbitnya sang fajar. Namun sebelum masuk ke dalam taksi yang telah Balram pesan, si Pani berkata kepada ibunya bahwa dirinya ingin pergi ke toilet terlebih dahulu. Tetapi sayangnya ketika Janaki meminta izin kepada Balram menjadi sangat marah dan murka, malah memaki istrinya. Bahkan tanpa mementingkan kondisi putrinya, dia meminta kepada mereka untuk segera masuk ke dalam taksi. Sungguh terlalu ayah ini. Kemudian di tengah perjalanan, Janaki serta putra dan putrinya terlihat sangat kagum akan pesta kembang api yang menyambut tibanya hari Devapali. Tetapi keindahan pemandangan tersebut seketika terganggu dengan sikap Balram yang menurunkan kursinya hingga mengenai Janaki. Dan tak hanya itu saja, sikap menyebalkan Balram juga semakin menjadi dengan memancing amarah sang supir karena telah seenaknya membuang sampah di sembarang tempat, serta juga meminta si supir untuk menghidupkan AC mobilnya. Bahkan dia meminta kepada supir agar berkendara lebih cepat lagi karena dia ingin tiba di Rameswaram sebelum terbitnya sang fajar. Sehingga dengan perasaan yang kesal, si supir pun langsung mempercepat laju mobilnya. Tak lama kemudian, setelah mengetahui jika si sopir bernama Kanagu, Balram pun merasa terkejut dan langsung meludah hingga mengenai kaca spion mobilnya. Sehingga Kanagu langsung memerintahkan Balram untuk segera membersihkannya. Dan karena merasa kesal telah diperintah, Balram malah mengatakan hal yang tidak pantas perihal keyakinan yang dianut oleh Kanagu. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka, di mana perdebatan tersebut kian lama berubah menjadi perkelahian, yang mana akhirnya mereka semua pun mendapatkan sebuah kecelakaan. Hingga keesokan harinya, kerabat Kanagu yang mendapatkan kabar perihal kecelakaan tersebut langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Bahkan pria yang bisa kita sebut Tambi ini juga tidak lupa mengajak rekannya yang bernama Pandi untuk bersedia ikut dengannya. Sehingga sesampainya mereka di rumah sakit, mereka berdua pun akhirnya dapat mengetahui kronologi dari kejadian yang menimpa Kanagu, yang mana pada saat itu dikala Kanagu dan juga Balram serta Sonu dan Spani keluar dari dalam mobilnya, mereka semua sangat merasa khawatir ketika mendapati Janaki tidak sadarkan diri akibat banyaknya darah yang keluar dari bagian kepalanya, sehingga terlihat dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dan kekhawatiran keluarga Balram semakin meningkat di saat tak ada sedikit pun respon dari Janaki ketika sang dokter memeriksa kondisinya. Akan tetapi, setelah Spani menyentuh tangan sang ibu sambil memanggilnya, Janaki pun merespon dengan mengeluarkan air matanya. Sehingga dengan cepat sang dokter meminta kepada para perawat untuk segera memberikan pertolongan. Lalu di saat mereka menanti perkembangan kondisi Janaki, Balram yang melihat kehadiran Kanagu langsung berteriak, kemudian melontarkan makian sehingga terjadilah keributan yang mampu menjadi pusat perhatian. Namun hal itu masih dapat dilerai oleh Tambi yang minta Balram agar mau berdiskusi. Dan tak lama kemudian sang dokter pun keluar, kemudian memberikan informasi jika di sana mereka tidak memiliki dokter ahli bedah. Oleh sebab itulah dia meminta Balram untuk segera membawa istrinya ke rumah sakit pemerintah yang berada di Madurai, sebab Janaki ternyata telah mengalami pendarahan otak. Dan karena di sana tidak tersedia ambulan ventilator, dokter pun juga meminta Balram untuk segera mencari ambulan pribadi. Akan tetapi, Balram yang merasa sangat marah malah sepenuhnya menyalahkan Kanagu. Sementara karena sudah tidak ada jalan lain, si Pani yang merasa khawatir akan kondisi ibunya langsung memohon maaf atas perilaku ayahnya. Kemudian sambil menangis dia juga meminta pertolongan mereka bertiga agar mau mengatur ambulan untuk bisa menyelamatkan ibunya. Kemudian setelah Tambi melihat ke arah Sonu, seketika dia pun teringat masa kecilnya yang tidak memiliki siapapun, sehingga dia memerintahkan Pandi untuk segera mencari ambulan. Dan tak lama kemudian
Tambi pun mendapatkan panggilan dari Pandi yang ingin menginformasikan jika dirinya telah mendapatkan ambulan. Namun sayangnya, supir ambulan tersebut sedang berada di kuil. Mengingat jika di hari itu adalah hari perayaan Depapali, tetapi karena Janaki harus segera mendapatkan pertolongan, Tambi meminta kepada Pandi agar dia sendiri yang mengemudikan ambulan tersebut ke sana. Sementara petugas yang nantinya akan mendampingi Janaki di ambulan sempat menolak pekerjaan yang diberikan, sebab dia merasa jika tugasnya di hari itu telah selesai. Akan tetapi dia tidak bisa menentang perintah yang telah diberikan, sehingga dengan begitulah Janaki pun akhirnya dibawa masuk ke dalam ambulan. Lalu karena sopir ambulan tersebut tidak juga datang serta tidak memberikan kabar, Tambi terpaksa yang mengambil alih kemudinya untuk membawa Janaki menuju ke rumah sakit pemerintah di daerah Madurai. Di tengah perjalanan, petugas yang menjaga Janaki terlihat sedang menerima panggilan dari keluarganya yang meminta dia untuk segera pulang, sehingga dia memerintahkan kepada Tambi untuk mempercepat lajunya. Sedangkan si Pani yang merasa sangat sedih akan kondisi ibunya, seketika teringat kembali pada masa lalu, yaitu di saat dirinya datang menghampiri Baram, kemudian mengatakan bahwa dia harus segera membayar biaya kuliahnya. Namun dengan santainya, Baram pun berkata akan membayarnya 2 hari lagi. Bahkan dia juga mengingatkan si Pani kalau bukan dirinya lah yang meminta si Pani untuk berkuliah. Sungguh bapak yang tidak kepribapaan. Lalu ketika dia ingin mencoba memintanya kembali kepada sang ayah, Janaki pun berteriak memanggilnya karena dia telah menyiapkan bekal makanannya. Merasa jengkel karena belum mendapatkan uang dari ayahnya, dia pun meluapkan amarahnya kepada sang ibu. Namun dirinya seketika terdiam di saat mengetahui bahwa bekal makanan yang Janaki persiapkan ternyata berisikan kalung emas agar si Pani dapat menjualnya untuk membayar biaya kuliahnya. Dan hal itulah yang mampu membuat si Pani merasa sangat sedih. Tak lama kemudian secara tiba-tiba Janaki mengalami kejang-kejang, di mana hal tersebut langsung membuat suasana di dalam ambulan menjadi sangat menegangkan. Hingga akhirnya si Pani pun hanya dapat terdiam dikala melihat kondisi ibunya yang sudah tidak bergerak lagi. Akan tetapi dirinya terus berusaha membangunkan sang ibu dengan harapan jika ibunya masih dapat diselamatkan. Namun pada kenyataannya bahwa kini nyawa ibunya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Sehingga Tambi pun memutuskan untuk langsung berhenti di tepi jalan, sementara si Pani hanya dapat menangis melihat kepergian ibunda tercintanya. Dan kabar duka tersebut juga Tambi sampaikan kepada Kanagu. Oleh sebab itulah Kanagu meminta kepada Tambi untuk membawa jenazah Janaki ke rumah sakit umum terdekat dan membiarkan pihak yang berwajib yang mengurus sisanya. Kemudian sesampainya di rumah sakit terdekat, dokter yang bertugas di sana pun mengkonfirmasi jika Janaki sudah tidak bernyawa lagi, sehingga dia menyarankan Tambi untuk segera membawa jasad Janaki agar dilakukan postmortem. Mengingat jika itu adalah kasus kecelakaan, tetapi dengan tegas Balaram pun menolaknya karena dirinya sangat mengikuti ajaran Dharma, di mana agama yang dianut sangat bertentangan dengan tindakan postmortem. Dan karena Tambi tidak mengerti akan bahasa Hindi yang digunakan oleh Baram, dokter itu pun menjelaskan perihal penolakan tersebut kepada Tambi. Lalu tak lama kemudian si Pani datang. Kemudian dengan suara yang rendah dia bertanya akan di mana lokasi toilet. Sehingga disinilah Baram mulai mengingat kembali akan ucapan terakhir dari istrinya. Namun terlepas dari itu, dia pun memilih untuk menghubungi Ramdad dan menceritakan perihal musibah yang menimpanya.
Begitu juga dengan tindakan postmortem yang akan dilakukan kepada istrinya, sehingga Ramdad yang mendengar hal itu langsung mengingatkan kepada Bahram jika postmortem sangat ditentang oleh ajaran mereka dan meminta Bahram agar segera membawa jasad istrinya ke kota mereka. Tetapi karena tidak ada kereta yang beroperasi selama 3 hari, Ramdad pun meminta kepada Bahram untuk menggunakan pesawat. Namun sayang, Bahram sudah tidak memiliki uang sama sekali, sebab semua barang yang berada di dalam tasnya telah menghilang. Sehingga dengan begitulah Ramdad bersedia membayar tiket pesawat mereka dan meminta Bahram untuk segera pergi ke bandara. Maka dengan begitulah Bahram pun langsung meminta kepada Tambi agar mengantarkan mereka ke bandara. Tapi permintaan itu pun langsung ditolak oleh petugas rumah sakit, karena menurut prosedur yang berlaku, jenazah Janaki harus dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian Semani pun datang menghampiri Tambi kemudian berkata jika di sana dia tidak mengenal siapapun dan juga tidak mengerti bahasa Tamil. Tetapi dia memohon pada Tambi agar mau membantu dirinya untuk dapat pulang ke rumahnya. Dan walaupun Tambi tidak mengerti akan apa yang diucapkan oleh si Pani, tetapi dia yakin jika si Pani sangat membutuhkan bantuannya. Sehingga dengan begitulah dia pun menghubungi Nanda untuk bertanya perihal prosedur penerbangan jenazah di bandara. Dan karena dia sadar bahwa Nanda mengerti tentang peraturan bandara, dia pun memutuskan untuk menuju ke bandara. Akan tetapi hal itu malah memancing amarah petugas rumah sakit. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Tambi untuk menghentikan laju mobilnya. Namun di sini Tambi masih berusaha untuk bicara secara perlahan kepada si petugas. Namun pria ini malah melontarkan perkataan yang seharusnya dia tidak ucapkan, sehingga Tambi langsung memukulnya begitu saja, kemudian menegaskan jika ambulan mereka akan tetap pergi menuju bandara. Dan jika dia tidak mau mengikuti kemana arah mereka pergi, maka Tambi akan meninggalkan dia di sana. Namun apa yang dilakukan Tambi malah membuat si petugas merasa sangat kecewa. Oleh karena itulah, dia pun terlihat langsung menghubungi seseorang melalui ponselnya. Dan sesampainya di bandara, Tambi pun diminta untuk bertanya tentang kargo terlebih dahulu jika ingin menerbangkan jenazah. Lalu dengan ditemani Bahram, dirinya pun mengetahui akan apa saja yang dibutuhkan seperti memiliki FIR dari kepolisian, kartu kamar mayat, laporan kematian, sertifikat izin polisi, sertifikasi pembalseman, identifikasi jenazah, dan lain sebagainya. Dan penerbangan di hari itu akan berangkat pada pukul 8 malam. Jadi, jika Tambi tiba 2 jam sebelum berangkatan pesawat, dia dapat mengirim jasad Janaki di penerbangan tersebut. Karena itu adalah penerbangan terakhir menuju ke Lucknow. Dan jika tidak dilakukan di hari itu, maka dia hanya bisa mengirim jasad Janaki 4 hari setelahnya, di mana biaya yang mereka butuhkan sekitar 1 lakh rupiah. Selain terkejut mendengar biaya yang dibutuhkan, Tambi juga mengeluhkan perihal daftar sertifikat yang dibutuhkan. Ditambah lagi jika di hari itu adalah hari perayaan Deepavali. Lalu bagaimana dia mengumpulkan semuanya dalam waktu 1 hari? Bersama dengan itu, Tambi pun mendapatkan panggilan telepon yang membuatnya harus segera keluar dari dalam ruangan. Ternyata panggilan tersebut dari Pandi yang sedang diinterogasi oleh para polisi. Penyebabnya adalah laporan dari petugas rumah sakit tadi, dikarenakan Tambi telah melakukan penganiayaan terhadapnya. Bahkan setelah mengetahui jika Tambi bukanlah sopir ambulan, akhirnya mereka pun dibawa ke kantor polisi. Lalu setibanya di kantor kepolisian, Balaram yang merasa kesal langsung meluapkan amarahnya. Bahkan dia sangat menentang tindakan postmortem yang akan dilakukan pada jasad istrinya. Dikarenakan nada bicara Balaram yang sangat tinggi, kepala polisi yang bertugas pun menjadi marah dan berteriak kepada Balaram. Bahkan dia mengancam akan menghajar Balaram jika dia tidak mau bekerjasama dengan polisi. Maka dengan begitulah polisi tersebut pun memerintahkan anak buahnya untuk menginterogasi mereka semua satu persatu. Dan berkat interogasi tersebut barulah diketahui akan alasan Tambi nekat mengendarai mobil ambulan. Namun terlepas dari itu semua, kepala kepolisian di sana tetap menegaskan jika jasad Janaki harus tetap melakukan postmortem. Kalau mereka ingin membawa pulang jasad Janaki, lalu salah satu dari petugas kepolisian di sana juga menjelaskan kalau mereka bisa mendapatkan laporan postmortem dari kamar mayat pemerintah, maka mereka semua diperbolehkan untuk membawa jasad Janaki. Akan tetapi terlepas dari itu semua, akhirnya mereka pun mendapatkan surat FIR dari kepolisian. Kemudian mereka semua pun dibawa ke kamar mayat untuk mengambil jasad Janaki, serta mendapatkan surat laporan kematiannya. Akan tetapi Bahram menegaskan pada polisi di sana
jika dirinya tidak akan pernah setuju dengan tindakan postmortem. Tetapi ucapan tersebut tetap tidak berlaku, karena itu adalah salah satu cara agar mereka bisa membawa pulang tubuh Janaki. Sehingga sesampainya mereka di kamar mayat pemerintah, Pandi pun merasa sangat jengkel melihat Baram yang bersikap biasa saja tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Terlepas dari hal itu, Pandi langsung mengajak Tambi untuk segera pulang dan membiarkan para polisi untuk melakukan tugasnya. Sehingga dengan begitulah dia pun langsung berpamitan kepada si Pani, kemudian pergi dengan berat hati. Tak lama setelah kepergian Tambi, Spani pun merasa khawatir karena telah kehilangan adiknya, sehingga dia langsung bergegas mencarinya. Namun itu semua hanyalah kekhawatirannya saja, karena ternyata Sonu sedang menatap seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya, di mana hal itu membuatnya teringat kembali dengan ibunda tercintanya. Tak lama kemudian, Spani pun didatangi oleh petugas kamar mayat untuk meminta sari ibunya dengan tujuan agar dapat diletakkan di sekitar jasadnya. Dengan cepat Spani langsung mengambil sari yang tadinya ingin dipangkai oleh Janaki saat dirames Parang, di mana hal itu juga mampu membuatnya merasa sangat sedih. Sementara Tambi yang merasa berat hati karena telah meninggalkan keluarga Baram, langsung meminta kepada Pani untuk memutar balik kemudinya untuk kembali lagi ke sana. Melihat kehadiran Tambi yang terlihat sedang bertanya kepada Baram akan uang yang dia miliki untuk biaya penerbangan, si Pani langsung melepaskan kalung miliknya agar dapat dijual. Namun sayang, kalung tersebut hanyalah emas palsu, dan mendengar hal itu Tambi langsung mengeluarkan uang yang dia miliki. Begitupun juga Pandi, sehingga dia langsung memerintahkan Nandan agar segera memesan tiket penerbangan menggunakan uang tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dia lakukan adalah pembalseman, yang mana mereka juga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dekan. Akan tetapi mengingat jika hari itu adalah hari Depavali, polisi di sana menjelaskan jika dekan pasti tidak akan menandatangani permohonannya. Dan tak lama kemudian akhirnya tindakan postmortem pun telah selesai dilakukan. Begitu juga dengan surat laporan kematiannya yang telah dikeluarkan. Lalu, di saat jasad Janaki ingin dimasukkan ke dalam ambulan, petugas kamar mayat meminta sedikit sedekah dari mereka. Akan tetapi karena Tambi tidak memiliki lagi uang tunai, dia mencoba menjelaskan kepada si petugas tersebut. Namun, seketika ucapannya terhenti karena terdengarnya suara pecahan yang begitu kerasnya, yang ternyata itu adalah bunyi pecahan celengan milik Sonu, di mana Sonu sendiri dengan sengaja menghancurkan celengan tersebut agar uang tabungannya dapat dia berikan kepada petugas tadi. Dikarenakan masih ada beberapa sertifikat yang harus dia dapatkan untuk diberikan kepada petugas kargo, Tambi meminta kepada Pandi untuk menyiapkan uang tunai sebanyak 1 lak. Dan melihat perjuangan yang dilakukan oleh temannya, Pandi pun mulai mempertanyakan, sehingga Tambi menjelaskan jika dia berhasil mengirim mereka pulang dari sana, mungkin itu bisa menjadi bantuan terbesar yang dia lakukan untuk keluarga Baram. Lalu setelah Tambi mendapatkan kabar bahwa mereka tidak memiliki cukup uang dan hanya dapat memesan 1 tiket untuk saat ini, Nandan pun bertanya akan atas nama siapa 1 tiket tersebut diperuntukkan. Dan karena nama Baram dan Sonu tidak bisa digunakan karena berbagai macam alasan,
Nandan pun menyarankan jika hanya nama si Pani lah yang bisa mereka gunakan. Setelah tiket berhasil dipesan atas nama si Pani, Nandan mengingatkan Tambi jika saat ini tinggal 4 tiket lagi yang tersisa. Oleh karena itulah, Tambi harus segera mendapatkan uangnya sebelum mereka kehabisan tiket penerbangan di hari itu. Lalu ketika Tambi bertanya apakah Nandan memiliki uang, Nandan menjawab jika uang yang dia miliki sudah dia gunakan untuk membeli sepeda motor. Sementara Pandi masih berusaha meminjam uang kepada seluruh teman-temannya. Di penjual peti mati, si penjual tersebut langsung memberitahukan biaya dari satu petinya. Dan karena tidak memiliki uang tunai lagi, Tambi berkata jika dia akan membayarnya di esok hari, sehingga si penjual pun langsung meminta Tambi untuk kembali lagi besok. Karena dia berasumsi jika jenazah akan dikirim di kemudian hari. Mengingat jika di hari itu adalah hari libur, akan tetapi Tambi langsung membantahnya dan berkata jika jasad Janaki sedang dalam tahap postmortem. Namun pernyataan tersebut pun juga dibantah karena masih ada tahap yang tidak akan dilakukan di hari libur, yaitu pembaseman yang mana hal itu dilakukan oleh petugas anatomi di perguruan tinggi kedokteran. Dan dia yakin jika tidak akan ada yang bersedia memberikan persetujuan tersebut di hari raya Depavali. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa tanpa dilakukannya tindakan pembaseman pada jenazah, maka pengangkutan udara tidak akan diperbolehkan. Lalu setelah itu Tambi pun memutuskan untuk kembali menghampiri Pandi yang kini sudah berada di depan rumah dekan. Kemudian dengan cepat dia pun langsung meminta petugas keamanan agar mengizinkan dirinya bertemu dengan dekan. Akan tetapi petugas tersebut tidak mengizinkan Tambi untuk masuk ke dalam. Walaupun di sini Tambi sudah menjelaskan apa yang sedang terjadi, sehingga dengan begitulah dia pun langsung meminta kepada Pandi untuk membunyikan sirine ambulannya, di mana itu mampu memancing perhatian dekan yang seketika langsung menghubungi petugas tersebut dan meminta dia untuk membuat Tambi masuk menemui dirinya. Maka dengan begitulah Bray, di hadapan dekan tersebut si Pani menceritakan semua yang telah menimpa keluarganya. Namun hal itu nampaknya sia-sia saja, sebab di hari itu tak ada satupun petugas pembaseman yang berada di kota, sehingga dia menyarankan Tambi agar dapat kembali lagi di esok hari. Dan karena tidak ingin bantuan yang telah dia berikan sia-sia begitu saja, Tambi bertanya apa yang harus dia lakukan, sebab dia akan mencari cara lain agar jasad Janaki dapat dilakukan pembaseman. Sehingga dekan pun langsung menjelaskan akan apa maksud dari pembaseman, yaitu di mana nanti tubuh jenazah akan dilubangi di bagian paha untuk memompa bahan kimia formalin agar masuk ke dalam tubuhnya. Dan mendengar hal itu, Tambi pun hanya dapat terdiam, sehingga dirinya kini terlihat sudah mulai putus asa. Namun kemudian Tambi meminta kepada Pandi untuk menghentikan laju mobilnya, yang ternyata dirinya melihat adanya fakultas kedokteran. Sedangkan Nanda kembali menghubungi Tambi dan meminta dia untuk segera mempersiapkan uangnya karena tiket penerbangannya akan segera habis. Dengan begitulah Tambi pun langsung menghubungi Kanagu agar segera mempercepat mengirim uang yang dia butuhkan. Dan walaupun fakultas kedokteran yang dia datangi dapat melakukan pembaseman, tetapi Tambi harus mempersiapkan sejumlah uang untuk biayanya. Namun, karena Tambi sudah tidak memiliki uang lagi, akhirnya dia meminta bantuan kepada dekan agar dapat dibiayai oleh pemerintah. Sehingga dengan begitulah jasad Janaki pun dibawa untuk mendapatkan tindakan pembaseman. Sementara si penjual peti akhirnya kembali dihubungi oleh Tambi yang meminta dia untuk segera membawa peti matinya. Kemudian setelah melihat jika Kanagu telah mengirimkan uang, dia pun langsung menghubungi Nandan dan memintanya untuk segera memesankan sisa tiket penerbangannya. Sedangkan Baram yang baru saja mengetahui metode pembaseman, dirinya pun langsung menolak jika hal tersebut dilakukan, sehingga terjadilah perdebatan antara Baram dan petugas kedokteran. Dan disinilah Tambi pun menjelaskan bahwa dengan cara inilah mereka akan bisa segera pulang. Tetapi Baram tetap tidak mempedulikannya dan kekeh dan langsung mendorong tubuh Tambi. Bahkan dia pun berkata akan bagaimana dia melakukan ritual kematian istrinya jika seluruh organ tubuhnya dikeluarkan, dan bagaimana juga jiwanya akan bisa beristirahat dengan damai jika hal itu dilakukan. Kemudian dia pun juga menegaskan jika tidak akan pernah ada pembaseman walaupun dirinya yang akan mati nanti. Mendengar hal itu, seketika si Pani pun langsung mendorong tubuh sang ayah dan meminta dia untuk segera mati. Kemudian berbicara perihal kedamaian, si Pani pun bertanya apakah dia pernah membiarkan ibunya merasakan kedamaian walaupun hanya 1 hari. Bahkan di sini si Pani juga berkata jika Baramlah alasan dari kematian ibunya.
Lalu sambil menunjuk ke arah Tambi dan Pandi, dia juga berkata, walaupun mereka berdua adalah orang asing, tetapi mereka telah membantu mengurus semuanya sepanjang hari. Namun, sebagai seorang ayah dan juga suami, apa yang dilakukan oleh Bahram sampai saat ini? Oleh karena itulah, dia meminta kepala Bahram untuk diam saja. Sehingga dengan begitulah Bray, proses pembalsaman pun segera dilakukan. Dan Bahram yang telah mendengar keluh kesah dari putrinya hanya dapat terdiam dan sangat menyesali semua yang sudah dia perbuat. Lalu bersama dengan turunnya hujan, peti mati yang telah dipesan pun kini telah datang. Hingga tak lama kemudian, proses pembalsaman pun telah selesai dilakukan. Kemudian ketika sudah di dalam ruangan, Spani dan juga Sonu hanya dapat menangis melihat sosok ibu yang kini telah terbaring di peti mati. Sedangkan Bahram dengan perlahan dia pun mulai membukukan tubuhnya, kemudian menangis tanpa bisa mengucapkan apa-apa. Lalu sebelum peti tersebut ditutup, Tambi pun pergi menuju ke ambulan untuk mengambil sesuatu yang ternyata itu adalah air suci dari Rameswaram. Kemudian sambil memberikan guci yang berisikan air tersebut, Tambi meminta Spani untuk menyiramkan airnya ke tubuh sang ibu. Di mana hal itu membuat Bahram dan juga Spani merasa sangat terkejut, sebab dia mengingat kembali akan ucapan Janaki yang berkata, jika nanti mereka dapat mandi di mata air suci Rameswaram, maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ucapan Janaki tersebut nyatanya juga didengar langsung oleh Bahram. Sehingga dengan begitulah Spani pun langsung menyiramkan air itu ke seluruh tubuh sang ibu. Kemudian setelah peti tersebut ditutup serta sertifikat pembalsaman mereka dapatkan, seketika Tambi mendapatkan panggilan dari Nandan yang ingin menginformasikan jika mereka telah kehabisan tiketnya. Di mana kabar itu membuat Tambi merasa bingung akan bagaimana dia menyampaikan berita tersebut kepada keluarga Bahram. Namun, karena tidak ada pilihan lain, dia pun akhirnya menjelaskan jika mereka hanya memiliki satu tiket atas nama Spani, sehingga hanya Spani lah yang akan melakukan penerbangan. Lalu Bray, mengingat jika waktu sudah semakin larut, akhirnya mereka pun tetap memutuskan untuk pergi ke bandara. Dan di dalam perjalanannya, Bahram yang telah menyadari kesalahannya hanya dapat menatap ke arah putra dan putrinya. Bahkan bayang-bayang akan perilaku kasar yang dilakukan terhadap istrinya hanya dapat menjadi penyesalan yang akan selalu mengganggu di dalam benaknya. Dan sesampainya di pelayanan kargo, petugas di sana pun langsung bersalahkan kesalahan dalam penulisan nama di sertifikat, sehingga dia meminta kepada Tambi untuk membawa sertifikat yang tepat dan kembali lagi setelah dia memperbaikinya. Tetapi karena hal itu tidak dapat dia lakukan di saat itu juga, Tambi memilih untuk masuk ke dalam ruangan dengan tujuan menemui atasan di sana. Sehingga dengan begitulah dia pun langsung meminta atasan tersebut untuk keluar terlebih dahulu agar dapat berbicara langsung dengan keluarga yang sedang berduka. Kemudian setelah bertemu dengan keluarga Bahram, pria itu pun juga merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika Tambi telah mengumpulkan semua sertifikatnya dalam waktu 1 hari. Oleh karena itulah dia pun langsung mengizinkan jasad Janaki untuk melakukan penerbangan. Kemudian setelah memberikan uang sebanyak 1 lakh untuk biaya kargonya, Nandan bermaksud untuk kembali pulang. Dan disinilah Tambi pun bertanya akan di mana dia memberikan motornya, yang ternyata Nandan telah menjual sepeda motornya hanya untuk bisa membantu keluarga Bahram. Sungguh orang-orang yang sangat baik. Setibanya di bandara, pandangan Bahram tertuju kepada sebuah keluarga yang baru saja menikah, di mana dia melihat seorang putri yang menangis dalam pelukan ayahnya karena dirinya akan berpisah dari sang ayah. Sehingga dia pun langsung menatap ke arah di mana Spani berada. Tak lama kemudian setelah selesai mengurus tiket penerbangan Spani, Tambi juga berkata jika dia tidak bisa mendapatkan 2 tiket lagi. Oleh karena itulah, dengan berat hati Spani harus tetap pergi terlebih dahulu meninggalkan adik dan juga ayahnya. Dan melihat kepergian putrinya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, Bahram sambil menunjuk ke arah sang putri, dia berusaha untuk berbicara dengan sesak tangis yang tidak dapat diatasi. Ia menandakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan putrinya pergi seorang diri, sehingga membuat Tambi tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi tak lama kemudian, dia pun langsung melangkah menuju ruangan manajer
untuk meminta bantuannya dan menjelaskan jika penerbangannya si Pani dilakukan akan mendarat di Bandara Lucknow. Lalu bagaimana si Pani bisa mencapai kota Lucknow seorang diri dengan membawa peti mati? Dan setelah menatap ke arah Sonu, akhirnya manajer tersebut pun bersedia memberikan bantuan dengan berbicara di hadapan para penumpang dan meminta 2 orang dari mereka semua agar bersedia memberikan kursinya. Sehingga dengan begitulah di hadapan para penumpang yang berada di bandara, Tambi berkata, jika gadis yang berada di sampingnya ini setelah kehilangan orang yang paling dia cintai, di mana itu terjadi di kota yang tidak dia kenal, serta bahasa asing yang tidak bisa dia mengerti. Dan jika dari mereka semua ada yang berkenan memberikan 2 kursi untuk ayah dan adiknya, maka itu akan menjadi bantuan terbesar bagi keluarga mereka. Dan walaupun Tambi sudah memohon kepada para penumpang di sana, namun tak ada satupun dari mereka yang bersedia memberikan kursinya. Sehingga dengan berat hati Tambi pun pergi dari sana. Tetapi tak lama kemudian dia pun dihampiri oleh sepasang lansia, kemudian berkata jika mereka bersedia memberikan kursinya. Dan dengan cepat Tambi pun langsung menginformasikannya kepada Pandi, di mana hal tersebut mampu membuat Bahram merasa sangat senang. Begitu juga dengan si Pandi yang merasa sangat bahagia melihat kedatangan adiknya. Lalu Bray, sebelum mereka pergi dari sana, Bahram yang belum mengetahui akan siapa nama Tambi sebenarnya, dia pun langsung mempertanyakannya. Dan Tambi sambil tersenyum dia pun berkata, jika dia adalah Abdul Malik, yang mendadakkan bahwa dirinya beragama Muslim. Dan tanpa bisa berkata apa-apa, Bahram pun langsung menghampiri dirinya, kemudian memeluknya dengan sangat hangat. Lalu sambil melipat kedua tangannya, Bahram dan juga Spani hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Abdul Malik. Bahkan Spani juga berkata jika dirinya pasti akan kembali ke Rameswaram, namun bukan untuk berziarah, melainkan untuk datang menemui saudaranya, yaitu Abdul Malik. Dan bersama dengan keberangkatan mereka, film pun berakhir. Oke Bray, film ini memiliki cerita drama yang menarik, yang digerakkan dengan baik oleh emosi positif, menghadirkan drama emosional yang sangat kuat dari segi penampilan setiap pemerannya, serta mampu mengangkat bagian emosionalnya. Bray, merupakan fakta bahwa dirinya merupakan bagian dari umat manusia dan juga bagian dari alam semesta. Tidak penting apapun agamanya atau budayanya, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Gimana pendapat kalian tentang film ini, Bray? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, kita jumpa lagi di alur film lainnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya, Bray. See you next video. Thank you, Bray.